Banyak yang begitu itu. Betul apa tidak? Inilah. Ya, jangan dilihat zahir, jangan. Gitu kan, itu ini yang ini jadi ini. Itu sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Ya, memang dunia itu surganya orang yang enggak beriman, tapi nerakanya orang ahli neraka, orang ahli iman. Satu tempo itu cucu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya, gagahnya naik kuda. Kalau sekarang mungkin naik Mercy begitu. Ada orang kafir protes, wahai cucu Rasulullah, sudah tidak sesuai lagi perkataan datuk engkau. Kenapa? Datuk engkau mengatakan bahwa dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenyataannya saya ini kafir kok melarat, kamu kok malah kaya. Kamu kok enak-enakan. Coba dijawab oleh cucu Rasulullah. Ya, sehebat-hebat saya di dunia ini, kalau dibandingkan besok di surga masih kayak neraka ini. Sesusah-susah kamu di dunia ini masih surga dibandingkan besok di neraka. Langsung masuk Islam. Halo, ayo kon masuk Islam. Kadang-kadang bodoh Islami ngomel, ah gila loh, ngomong aja. Ini loh permasalahannya. Jadi ya gimana kalau gitu? Ini robitoh, ini hubungan kumpulan ini. Apa yang berhasil? Kita selama ini terlalu terpukau dan selalu dianjurkan oleh orang-orang banyak. Apa yang dianjurkan adalah sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana orang itu mau ingat la ilaha illallah? Ya, pada saat itu semua setan, iblis datang semua kok. Silahkan kamu jadi orang kiai, jadi orang yang soleh, jadi ini. Yang penting nanti akan meninggal, akan gude iman kamu. Susah. Ini sebetulnya ini hanya cuma anjuran agar bagaimana zikir itu menjadikan tabiah, menjadikan otomatis, bukan hanya sekadar cuman dibaca pada saat perlu aja. Dengan keotomatisannya itu insya Allah ya, menghadapi segala kesusahan mau meninggal ini akan diingati oleh Allah, dakhalal jannah. Kalau dia menyebut la ilaha illallah, itu anjuran. Tapi praktek Rasulullah tidak begini kok. Praktek Rasulullah akan meninggal itu justru beliau tidak mengatakan la ilaha illallah, malah beliau berdoa, Allahumma ar-rafiqul, ya Allah, pertemukan saya ya Allah, kumpulkan saya ya Allah dengan kawan-kawan saya yang mulia ini. Coba, ini Rasulullah. Nangis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, idzan la yakhtarna. Karena Rasulullah sudah menyebut-nyebut orang-orang yang saleh, menyebut orang-orang yang tinggi di sisi Allah. Sudah jelas Rasulullah tidak akan memilih kita. Akan kembali Rasulullah kepada Allah. Ini ternampak, semua kawan Rasulullah itu ternampak orang-orang yang soleh ini. Ada satu kerinduan bertemu mereka-mereka. Ini maksudnya robitoh itu di sini. Makanya ada istilah, dalam istilah ulama thariqah itu apa? Ar-rafiq qablat thariq. Ya, mencari kawan itu sebelum melangkah berjalan ke arah mana. Cari kawan, apalagi ke Allah. Yang benar cari kawan ini, yang bisa mendampingi suka dan duka. Itu doa Rasulullah. Allahumma ar-rafiqul a'la. Nampak. Jadi kalau orang thariqah misalnya yang pernah saya saksikan, saya buktikan dengan orang tua saya sendiri, dan orang tua saya juga menceritakan tentang guru-gurunya begitu. Jadi begitu sudah sakit parah,
Kalau sudah sakit parah, ada orang lewat siapapun, kok disebut itu gurunya. Ayah saya juga begitu. Sopori melebu wau. Anu Buya tutu Mbah Romli kok. Gurunya yang disebut. Sudah melebar. Mbah Romli kok. Bukan ya, itu bukan Mbah Romli. Mbah Romli kok. Enggak berarti. Ruhaninya sudah ketemu ini sudah. Di alam sadar. Ruh antara mau berangkat enggak berangkat ini ketemuan. Ini yang dinamakan orang-orang sufia itu yaqadha. Pada saat-saat begini. Jadi ini hubungan thariqah itu di sini, bukan apa namanya? Bukan hal-hal yang lain, sampai mau meninggal pun ada masalah yang begini ini. Karena jadi paham ya? Jadi begitu, innama ala usri yusra. Kalau sudah susah atau seneng ya lari kepada Allah. Fa idza faragta fansab. Ya, kalau sudah selesai, ayo tetap jungkel loh. Ya, dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kalau dalam kekosongan isi dengan kesungguhan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ini jawab. Jangan dimentahkan lagi ini, dijawab khususi ini. Ya, kalau sudah begitu baru apa khususi ada Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad, Allahus somad. Kan begitu ya. Jadi dilarikan apapun wahai ya Allah di dalam kehidupan saya dan pada saat saya mau meninggal dan sesudah saya meninggal ya Allah, kuatkanlah iman saya. Kul wallahu ahad. Semuanya saya kembalikan kepadamu wahai ya Allah. Ini kunci. Lah, apa kalau kita sudah buka kunci itu cukup? Tidak cukup. Di sini kita digugah lagi oleh guru itu. Kirim Fatihah lagi. Dibangunkan lagi guru-guru ini untuk menghadap bersama-sama kepada Allah. Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, sholawat lagi. Diajak bersama-sama ke Rasulullah. Ini Rasulullah. Baru ukuran pribadi. Baru apa maumu sekarang? Ditantang oleh guru-guru. Apa maumu? Kamu ngetok-ngetok sama aku terus-terus kayak begini. Apa maumu? Nah, ini pribadi. Mauku ini. Karena kita sudah dituntun oleh guru, sudah melalui wasilah robito oleh guru, dibawa oleh guru rohani kita, didudukkan di depan Allah. Ini hawa. Ini Allah. Ini di depanmu. Perlu apa kamu sekarang? Didampingi oleh gurunya di belakangnya. Ini disepuhkan, dituntun sampai di hadapan Allah. Apa kenyataannya dikhususi? Menyebut nama Allah. Kepentingan pribadinya. Allahumma ya qadiyal hajat. Inilah. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah. Ya. Yang memberi, yang memutus, yang menyampaikan segala kehajatan kita ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya. Gitu. Nah, habis begitu hajat-hajat terlalu luas. Keadaan genting ini ya Allah. Hal-hal yang ini yang terlalu pokok ya Allah. Saya banyak hutang, saya banyak kredit. Ya sudahlah kalau gitu. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Kurang apa? Cuma jawabannya satu, kurang sungguh-sungguh. Komplit kok dikhususi itu. Nah kalau sudah kamu semua ya qadiyal hajat, apa kepentinganmu sudah cukup? Tidak, kamu sebagai orang beriman. Terus gimana ya Allah? Dipanggil lagi Allah. Allahumma ya rafi'at, tinggikan darjah saya ya Allah. Tinggikan, jangan kau biarkan seperti ini. Ya kan? Di samping engkau terima ya Allah, tuakanlah saya di lingkungan saya ini ya Allah. Gitu. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya, habis gitu cukup? Tidak cukup. Kalau sudah rafi'ad darajat, kamu sudah tinggi di sisi Allah,
sudah betul-betul telah tercapai kedudukanmu di sisi Allah, apalagi di dunia ini, tidak cukup. Tetap inna ma'al usri yusra, tetap ada satu rintangan. Apa terusnya doa? Allahumma ya dafi'al, ya Allah yang menolak segala musibah, banyak rintangan ini ya Allah, ini ya Allah. Begitu. Bukan berarti terus udah sukses, saya sudah beres, ini sudah oke lah semuanya. Nggak mungkin. Malah lucu, makin sukses malah lucu, makin didekatkan musibah bala daripada Allah. Apa contohnya bala musibah yang didekatkan oleh Allah? Yang merusak kita itu bukan orang jauh, orang yang deket-deket ini. Orang yang munafik sama kita tuh orang-orang yang dekat. Hati-hati nih, lah kita dapat diking kita sudah nggak inget persahabatan, persaudaraan kita dulu waktu kita enak-enak, begitu ada ini nggak, ini yang ngerogotin tuh ini kroni yang memang nggak hub fillah wal bughdu fillah, ini nggak selesai. Tapi apa kita putus asa? Tidak, diteruskan doa dalam khususi, Allahumma ya muhillal, ya Allah yang menguraikan, yang membuka, yang melapangkan segala kemuskilan, segala keruatan, segala yang tidak lancar. Dipanggil lagi, ini ya Allah problem saya. Kalau sudah gitu mau apa kamu? Ya berilah ya Allah. Secara khusus baru, tadi secara umum, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Sekarang kamu sudah menghadapi satu rintangan, memanggil-manggil saya, kata Allah dengan titel saya, ya dafi al-baliyat, ya muhillal muskilat. Secara khusus, Allahumma ya mujibat. Itulah ya Allah, inilah ya Allah yang membuat saya ini ya Allah, masalah ini diarahkan lagi. Sudah cukup? Nggak cukup. Artinya nggak cukup itu, uang namanya kita ini manusia. Makanya orang thariqah itu tidak pernah meminta sesuatu ya, yang kelas tinggi, dan tidak pernah menolak sesuatu dari Allah. Yang ditekankan di dalam hatinya itu hanya satu, bal nas'alul afiyah, saya minta perlindungan. Bukan berarti hal begini ini tidak minta, mendahulukan perlindungan. Saya minta ini, saya mau ini, pokok disertai perlindunganmu ya Allah. Ini dulu.